kesalahan-kesalahan yang dilakukan pencari kerja baru untuk pertama kali yang kerja ke luar negeri. Dan mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang gue lakukan itu di awal nggak kejadian juga sama lu bro. Dan lu pasti bisa bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Apa kabar bro? Mudah-mudahan sehat-sehat semua di sana. Dan ya mudah-mudahan sih bro semua weekendnya yang kemarin itu weekend yang menjadi weekend yang sangat terbaik sekali. Entar bro mudah-mudahan nih kita bisa ketemuan di Indonesia waktu gue pulang ke Indonesia bro. Waduh kita udah lama kayak gini ngobrol-ngobrol. Cuman gue ngobrol sama kamera gini doang. Kalau kita ketemu langsung mungkin ntar bisa jadi lagi lebih apa lagi bro ya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Apa lagi? Oke bro, gue mau bahas mengenai kerja ke luar negeri. Yang ada sih bro kepikiran mau kerja ke luar negeri. Gue rasa nih pembahasan kita nih penting banget. Jadi gue bakalan bahas kesalahan-kesalahan gue yang gue anggap waktu pertama kali gue tuh kerja ke luar negeri bro. Dari kesalahan ini kita bisa belajar bro, sebenarnya apa aja sih step by stepnya dan apa aja yang lu tuh nggak perlu pikirin, apa yang lu pikirin. Kita bakalan bahas itu bro, oke? Tapi sebelum bahas kayak gitu, nggak enak nih kalau video kali ini nggak ada sinematiknya bro. Kita kasih sinematik dikit bro ya. Kita udah sampai rumah sekarang bro. Sekarang gue udah berenergi pengen cerita sama bro kesalahan-kesalahan gue yang gue lakukan waktu pertama kali bro. Kemungkinan besar sih bro bakalan mikir kesalahan ini bakalan sama dengan kita. Jadi gue mau cerita kayak gimana bro. Ceritanya agak lucu-lucu asoy gitu bro. Oke kita cerita. Gue udah di rumah sekarang dan let's go kita masuk. Oke bro, sekarang kita udah ada di rumah gue sekarang. Kita mau cerita tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan pencari kerja baru untuk pertama kali yang kerja ke luar negeri. Oke, ini kesalahan ini sama banget kayak gue dulu. Kesalahan waktu gue itu pertama kali tahun-tahun 2008. Jadi gue mau share masih bro nih. Kesalahan-kesalahan apa sih sebenarnya yang paling banyak dilakukan bro? Kesalahan gue dulu adalah gue beranggapan salah mengenai agensi kerja. Agensi kerja yang gue pikirin dulu adalah orang yang bisa membantu lu, megangin lu terus dari A sampai Z, orang tua lu kayak gitu. Ternyata salah bro. Agensi kerja adalah perusahaan juga yang mereka itu berpikiran mengenai bisnis, untung dan rugi, berbicara soal duit bro. Oke, gue bakalan ceritain ya bro. Oke, sabar bro ya. Dan agensi itu juga adalah orang yang bisa ngasih scam sama lu. Gue banyak banget dapat laporan dari teman-teman semua yang masuk ke Instagram gue bilang, bro ini bener gak sih bro agensinya ini? Dia baru email ke gue, dia coba chatting ke gue, tapi akhirnya dia itu minta duit. Dan duitnya itu banyak banget bro. Dia minta duit untuk bisa ngasih visa lu untuk kerja ke luar negeri. Rasa gue sih gak mungkin bro ya. Karena apa? Karena mereka itu harusnya adalah seseorang yang malah ngebantu lu ngebuat visa itu untuk masuk dan membantu lu itu cari kerja gitu. Bukan mereka yang mintain duit lu, tapi mereka yang bakalan ngasih duit lu, ngasih gaji lu, dan gak nyusahin lu gitu. Sekali lagi ada agensi-agensi yang luar negeri yang minta-mintain duit lu bro. Apapun itu alasannya, gue bilang itu adalah 99% scam bro. Yang 1% not scam I don't know, but most of them is scam. Oke, jangan itu bro, jangan itu, bener-bener bro.
Oke. Sekarang kita masuk ke agensi. Itu adalah seorang yang bersifat bisnis, oke? Orang bersifat bisnis itu adalah duit, dan duit itu harus bisa ditangkap secepat-cepatnya, oke? Itu sah-sah aja sebenarnya agensi itu motong gaji lu karena lu itu udah kesana, karena itu merupakan adalah profit dari dia. Tapi kalau ada informasi yang ditutup-tutupi dari dia, itu namanya adalah agensi yang jahat, atau bisa bilang juga scam. Gue pernah kejadian ditipu sama agensi, bro. Gue pernah cerita panjang di YouTube gue. Lu bisa cek lah di bawah nih, di kolom description di bawah, mana ceritanya gue itu ditipu. Tadi katanya gue mau dibawa ke Turki, duitnya itu luar biasa banyak, dan ternyata gue udah main dalam suatu permainan dia, bro. Pekerjaan dijanjikannya itu nggak ada gitu. Jangan sampai kejadian malu. Jadi kalau mau tahu langsung aja nonton video gue. Oke, ini yang kedua, bro, modal nekat. Oke, modal nekat sebenarnya nggak masalah, bro. Ini bagus banget kalau lu itu memang nekat keluar negeri, jadi sehingga lu tambah pede seperti itu. Cuman kesalahannya adalah lu modal nekat tapi lu bener-bener tutup mata, lu nggak ngelihat informasi yang ada, terutama kontrak kerja lu. Kontrak kerja di sana harus baca sampai detail banget. Karena apa? Karena di sana bakalan dikasih tahu lu itu kerja di mana, lu itu bakalan digaji berapa, seharinya itu berapa jam, sehingga nggak ada penipuan-penipuan di sana, bro. Lu datang ke sana ternyata lu disuruh kerja 24 jam gara-gara lu nggak ngelihat kontrak lu. Tuh mungkin banget, bro. Sebenarnya gue pernah kejadian kayak gitu. Gue nggak ngelihat kontrak gue seperti apa, dan ternyata kerjaan gue itu super duper banyak, bro. Gue nggak bisa komplain karena ya itulah jadinya lu nggak baca kontrak lu. Dan yang paling penting lagi, kontrak lu apa, bro? Apa status kerja lu di sana? Jangan sampai lu ditempatkan suatu tempat ternyata lu di sana adalah pakai visa turis atau melanggar aturan dari negara itu, bro. Jangan sampai lu ke sana mau kerja tapi malah masuk penjara, oke? Jangan, bro. Modal nekat boleh tapi harus cerdas juga, semua baca informasi. Nah, ini kesalahan gue nih, tapi kesalahan positif nih, bro ya. Kesalahan gue adalah gue berpikir kerja keluar negeri itu kerjaannya sulit banget. Ternyata kerjaan di luar negeri itu nggak jauh beda sama di Indonesia. Apa yang gue kerjain dulu juga, gue sama kerjain itu juga, mesinnya itu juga, toolsnya itu juga, cuman beda negara doang. Dan malah yang gue rasain malah kayak lebih enteng, bro, daripada Indonesia. Gue nggak lebay nih, bener, bro. Ternyata di luar negeri itu kerjaannya itu malah lebih mudah dari Indonesia. Jadi lu itu kalau berpikiran skill lu belum mumpuni, lu belum cocok untuk pergi ke luar negeri, hilangkan pikiran itu, bro. Lu bisa lu keluar negeri asal apa? Asal lu tahu job desk lu apaan, pernah ngerjainnya. Jadi lu harus pede aja. Kesalahan keempat gue lagi adalah nih, kesalahan positif lagi. Gue itu nggak pede tentang bahasa sulit. Gue bahasa Inggris nggak bisa nggak gue keluar negeri nih, bro. Ternyata di luar negeri itu, bro, tuh bicara bahasa Inggris bakalan lancar dengan apa adanya, dengan bisa sendirinya. Pikiran-pikiran lu nggak bisa bahasa Inggris itu bakalan sirna. Ternyata kerja di luar negeri itu banyak juga pekerja yang imigran. Jadi lu kalau conversation sama orang imigran ya sama-sama lah, bro, beda-beda tipis, nggak perlu grammar, nggak perlu segala macem. Yang penting lu itu ngerti, semuanya bakal lancar, bro. Nggak usah ada takut-takut kayak gitu. Oke, sekarang gue simpulin lagi. Kesalahan gue adalah pikiran gue tentang agensi kerja. Ternyata agensi kerja itu kita harus hati-hati. Dan yang kedua, lu memang modal nekat tapi lu harus cari informasi. Yang ketiga adalah kerjaan lu nggak bakalan berat-berat banget, bro. Gue yakin itu. Dan yang keempat, nggak perlu takut tentang bahasa. Ada dua tipe orang yang bakalan sukses kerja ke luar negeri. Satu adalah pekerja keras, dan yang kedua ini bakalan super duper sukses lagi adalah pekerja keras dan ditambah dengan kerja yang cerdas, bro. Gue yakin lu semua bakalan bisa juga pergi ke luar negeri. Ini semua mungkin, bro, nggak ada yang nggak mungkin. Dan gue rasa pergi ke luar negeri itu untuk kerja nggak sesuatu yang istimewa banget. Jadi lu pasti bisa semuanya, nggak perlu takut. Dan mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang gue lakukan itu di awal nggak kejadian juga sama lu, bro. Dan lu pasti bisa, bro, insya Allah. Oke, thank you so much semuanya. Kalau suka sama video gue silahkan subscribe. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Bye bye.